sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allamah Syekh Abdul Samad Al-Falim Bani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita akan memasuki bab berikutnya pada jilid yang kedua dari kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, yaitu perjalanan orang-orang yang menempuh untuk beribadah kepada Tuhan semesta alam. Dalam hal ini tentang bab adab makan dan minum. Bapak Ibu yang berbahagia, menarik pembahasan ini karena judul kitab, nama kitabnya adalah Perjalanan Orang-orang yang Menempuh untuk Beribadah kepada Tuhan semesta alam. Artinya, mereka akan menjadikan masalah makan dan minum itu jalan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana makan dan minum itu menjadi jalan untuk beribadah kepada Allah. Ini ada 7 adab. Yang pertama adalah makanan itu halal. Seperti yang lagi akan datang pada bicara halal dan haram insya Allah, karena firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Jadi satu, supaya makan dan minum itu jadi jalan ibadah kepada Allah, maka makanannya mesti berstatus halal. Nah, bagaimana halal itu? Kata beliau nanti akan dibahas tentang masalah halal haram. Sudah. Dari segi dalil, di sini dikutip adalah firman Allah yang memerintahkan para rasul untuk memakan yang baik dan mengerjakan amal soleh. Difahami ayat ini bahwa suruhan pertama adalah memakan yang baik dan suruhan yang kedua adalah melakukan amal soleh. Meskipun pakai dan, tapi dipahami oleh para ahli tafsir bahwa suruhan yang pertama terkait dengan suruhan yang kedua, atau suruhan yang kedua beramal soleh itu sangat terkait dengan suruhan yang pertama. Nah, maka di dalam ilmu tasawuf tidak mudah bagi seseorang untuk memperbanyak amal soleh agar supaya hatinya bersih, atau juga agar mudah dirinya
selalu ingat kepada Allah kecuali dengan yang pertama ini. Memastikan dulu makanannya halal. Jadi meskipun kita tidak bicara keutamaan masalah pahala dari makan dan minum, tapi urusan makan dan minum yang halal ini menjadi syarat utama supaya mudah memperbanyak amal soleh, supaya hati bersih, dan supaya mudah ingat kepada Allah. Tidak dengan cara ini tidak bisa yang tiga tadi. Susah, yang tiga tadi susah. Nah, jadi itu. Kemudian lagi di sini dijelaskan maksud dari makanan yang baik-baik pada ayat ini adalah makanan yang halal. Sudah. Adab yang kedua, sunat. Kalau yang pertama wajib. Makanan yang halal itu hukumnya wajib, bukan sunat. Nah, yang sunat adalah adab yang kedua. Sebelum makan, membasuh tangan. Nah, dan ini sudah menjadi kebiasaan. Inti dari membasuh tangan adalah membersihkan tangan. Karena cara membersihkan tangan ini beda-beda. Ada yang hanya dengan dilap saja, ada yang hanya dengan dibasahi saja, ada yang dengan dibasuh. Apa bedanya? Kalau basah, ya sekedar basah. Tidak ada yang mengalir jatuh. Tapi kalau membasuh, ada air yang mengalir yang jatuh. Nah, membasuh ini memang yang terbaik. Membasuh tangan itu yang terbaik. Nah, hukumnya sunat. Meskipun hukumnya sunat, artinya sekilas bisa dipahami, tidak basuh tangan juga tidak apa-apa. Tetapi kalau dibahasakan sunat itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, yang apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, ada kekhawatiran, ada kuman, ada bakteri yang bisa masuk ke dalam perut melalui tangan yang tidak dipastikan bersih tadi. Walaupun bahasa hukumnya tidak berdosa. Artinya selama tangan itu bersih, ya memang tidak berdosa. Sabda Nabi SAW, hadisnya lemah di sini, al-wudu'u qabla at-ta'ami yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lamama wa yusihhul basara. Berwudu sebelum makan, keutamaannya adalah menghilangkan kefakiran atau menjauhkan, menghindarkan kefakiran. Nah, dan berwudu sesudah makan itu menghilangkan was-was syaitan dan membaikkan penglihatan mata. Ya, yang pasti nyaman dilihat dulu tangan oleh mata. Nah, di sini sebutannya al-wudu'u, bukan ghaslul yadain, membasuh tangan. Nah, kalau membasuh tangan saja tidak berwudu. Tapi kalau berwudu pasti membasuh tangan. Nah, jadi walaupun suruhannya membasuh tangan, tapi kalau membasuh tangan ini dilakukan dengan cara berwudu, nah maka nilainya lebih baik.
Nah, jadi memakan sesuatu dalam keadaan berwudu itu nilainya sangat baik. Nah, itu. Jadi kalau bisa berwudu. Ya, ulun selalu mengusahakan bangun subuh, sebelum subuh. Kalau ada yang mau dimakan atau diminum, sesudah kencing berwudu dulu. Walaupun tidak langsung salat. Minum dulu, makan dulu, apa yang mau dinikmati. Nah, ulun usahakan seperti itu. Karena nilainya sangat baik. Adab yang ketiga, terlebih utama menaruhkan atau meletakkan makanan itu di atas sufrah, yaitu sesuatu tempat yang dihamparkan pada tempat makanan itu. Kalau orang Arab nyebutnya plastik gulung, yang panjang dipotong, habis itu sudah langsung dibuang. Praktis bagi mereka. Kalau kita bisa tikar atau taplak meja aja. Yang penting ada sesuatu yang dihamparkan di atas makanan. Nah, mungkin tujuannya ya untuk menghindari kotor. Nah, itu. Karena yang demikian itu terlebih dekat kepada sunnah yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi begitu kalau mau makan, beliau hamparkan sesuatu. Nah, hukumnya sunnat, caranya sunnah, pekerjaannya sunnah, hukum pekerjaannya sunnat. Nah, dan adalah Nabi SAW apabila didatangkan akan dia dengan makanan, maka menaruhkan ia akan dia di atas suprah. Karena yang demikian itu terlebih hampir kepada merendahkan akan diri. Dan tiada makruh menaruhkan makanan itu di atas meja. Nah, tuh sudah dijawab oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Tahun berapa masalah ini? Ya, paling tidak di antara tahun hidup beliau. Meninggal tahun 1830 Masehi. Sebelum beliau wafat, berarti sudah ada masalah. Gimana hukumnya naruh makanan di atas meja? Beliau jawab dalam kitab beliau ini tidak makruh. Termasuk bagian dari suprah tadi. Nah, meletakkan sesuatu di atas di bawah makanan. Nah, kata beliau tidak makruh. Tetapi yang demikian itu bid'ah yang mubah. Nah, tidak bid'ah yang mubah sambungannya. Artinya memang sesuatu yang baru, tapi boleh. Nah, bid'ahnya itu sesuatu yang baru, tapi dihukumkan boleh. Nah, boleh aja. Kalau naruh makanan di atas meja, makannya bukan makan di atas meja, makan dengan menggunakan meja tidak jadi masalah juga. Nah, itu. Adab yang keempat. Nah, tuh 3 sudah, supaya dapat pahala gitu, supaya bisa makan minum jadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa membaikan akan kedudukannya itu dengan sopan. Duduk dengan sopan itu juga berpahala. Kayak apa caranya?
yakni tetap duduknya daripada permulaan makan itu hingga akhir. Karena adalah Nabi SAW itu terkadang menaruhkan ia akan kedua lututnya dan duduk ia di atas dua belakang tapak kakinya, seperti duduk tasyahud awal, tapi tidak diselisihkan kakinya, hanya murni lurus ke belakang semuanya. Nah gitu, duduk di atas lututnya dan duduk di atas dua belakang tapak kakinya. Oh bukan, salah, duduk lutut dan duduk di atas kedua belakang tapak kakinya. Kayak apa? Ya kayak tadi juga kayaknya. Nah, dan terkadang mendirikan ia akan kakinya yang kanan dan duduk di atas kakinya yang kiri. Nah baru nambah angkat sebelah tu jar. Nah dua macam cara Nabi kita makan. Tapi ini kadang-kadangnya bukan berubah di saat makan, cuman satu waktu beliau makan mungkin seperti cara yang pertama, di waktu yang lain mungkin beliau makan dengan cara duduk yang kedua. Bukan sekali makan dua ini langsung dilakukan. Kenapa? Karena suruhannya duduk sopan, dan duduk sopan itu dari awal sampai akhir tidak berubah. Nah, itu penjelasannya. Dan makruh makan dalam keadaan berdiri atau berbaring atau bersandar. Hukumnya makruh. Karena sabda Nabi SAW, la akulu muttaki'an, innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Nah, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Hanya saja aku ini hamba Allah. Aku makan seperti yang dilakukan oleh seorang hamba, dan aku duduk seperti yang dilakukan duduk seorang hamba. Nah, perbandingan seperti seorang hamba itu berarti ada perbandingan yang tidak disebutkan secara langsung. Adalah bos hamba tadi. Mungkin Sayyid dalam artian tuan hamba, bukan Sayyidina Habib, bukan. Atau bangsawan. Nah, secara tidak langsung beliau ingin mengatakan seorang bangsawan itu makannya model bersandar, berdiri, berbaring. Nah, kata beliau, saya tidak begitu. Saya makan seperti makannya seorang hamba dan duduknya seperti duduk seorang hamba. Nah, gitu. Dan demikian lagi makruh minum air dalam keadaan berdiri atau bersandar atau berbaring. Orang sakit bang, itu sudah perkecualian. Itu sudah perkecualian. Memang susah juga bang sambil berbaring, itu susah. Nah, tetapi tidak makruh memakan buah-buahan atau barang sebagainya padahal ia bersandar atau berbaring atau berdiri. Nah, kalau begitu apa nih bedanya ini? Kayaknya yang tidak makruh ini adalah makanan ringan aja. Camelan lah mungkin begitu. Nah, kalau makan berat makruh berdiri, bersandar atau berbaring. Nah, diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah annahu akala ka'kan ala tursin wa huwa mutaji'un
wa yuqalu munbatihun ala batnihi wal arabu qad taf'aluhu. Nah, kayaknya berbaring di sini berharap nih kayaknya nih. Nah, diuraikan oleh sebagian ulama dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya iya Sayyidina Ali makan roti kering di atas tilamnya, padahal ia berbaring, dan kata sebagian ulama ia berbaring di atas perut. Nah, berarti berharap. Yang dimakan roti kering, mungkin camilan tadi. Dan orang Arab sesungguhnya telah melakukan ia akan dia. Mungkin kebiasaan orang Arab kayak itu. Nah, adab yang kelima, berniat. Nah, ini penting. Berniat ia dengan makannya itu akan kuat dengan dia atas berbuat taat akan Allah. Kalau Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, itu doa mau makan. Ini niatnya saya makan untuk menguatkan ibadah. Saya minum supaya kuat ibadah. Nah, tuh jadi pahala sesuai dengan niatnya. Nah, supaya jadi makannya itu akan taat. Jadi ketaatannya bukan sewaktu bukan sesudah makannya. Waktu makannya sudah taat. Karena dia makan dengan niat yang baik. Nah, pemahaman sebaliknya, bila makan minum dengan niat yang jahat, berarti makan minumnya saat itu sudah dosa. Walaupun belum mengerjakan perbuatan dosa yang akan dikerjakannya. Menentukan juga ini. Pertama, cari peluang pahala dulu masalahnya. Yang tadinya hukum makan minum tuh harus. Ini boleh aja, Anda kada makan terserah. Cuman setiap kali makan atau minum, terlepas karena haus atau tidak, pokoknya ada sesuatu yang mau dimasukkan ke dalam perut. Peluang supaya dapat pahala, waktu itu berniat yang baik. Bila salah menggunakan peluang ini, niatnya dengan niat yang tidak baik, itu yang salah. Gitu. Jadi ini sangat penting, ada niat yang baik. Dan jangan mengkasat bermaksud dengan makan itu akan berlezat-lezat dan bersedap-sedap semata. Supaya nyaman aja, jangan. Terus, kada boleh? Boleh. Tambah lagi. Aku hendak memakan yang nyaman supaya bisa menimbulkan rasa syukur. Nah, pahala lagi. Artinya mungkin ingin merubah selera. Pokoknya kita hari ini karena ada duit, ada rezeki, kita makan yang nyaman-nyaman aja. Bukan semata-mata memuaskan keinginan, tapi supaya bisa menimbulkan rasa syukur. Nah, yang besar itu bisa timbul rasa syukurnya itu. Nangkakannya alhamdulillah. Wah, itu tuh syukur banget tuh sudah tuh. Nah, itu bagus. Tidak jadi masalah walaupun mahal harganya. Karena yang lebih mahal itu syukurnya, bukan uangnya. Nah, kalau mampu. Dan seyogyanya bahwa ia mengurangkan makan itu, karena makan itu tiada jadi akan ibadah melainkan dengan demikian itu. Ini masalah ukuran.
Sebab kalau banyak makan dikhawatirkan merubah postur tubuh, lalu bisa menghambat aktivitas ibadah, kada gesit. Nah, mungkin itu yang dikhawatirkan. Hadis Nabi, mamal abnu adama wi'aan syarran min batni, hasababna adama luqaimatun yuqimna sulbahu, fa illam yaf'al fa thulusun lit-ta'ami wa thulusun lisyarabi wa thulusun lin-nafasi. Bukan lin-nafsi, lin-nafasi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Tiada memenuhi oleh anak Adam akan sesuatu tempat yang terlebih jahat daripada memenuhi akan perutnya. Apa tempat-tempat yang lain kalau penuh ada baik, ada buruk. Tapi untuk bagian yang buruk, tempat yang paling buruk kalau dipenuhi adalah perut. Nah, gitu maksudnya. Tempat apa aja kalau penuh, misalnya dipilih buruk. Tapi ada satu tempat yang paling buruk kalau itu penuh, yaitu perut. Nah, memadalah artinya cukup. Akan anak Adam memakan akan beberapa suap lukaimat yang ukurannya makan berapa suap kata saja. Bisa tidak sama ini. Ada yang 5 suap kenyang, ada yang 10 suap kenyang. Ada yang 20 suap kenyang. Ukurannya itu tidak jadi masalah, jumlah suapannya. Ukurannya, standarnya cukup supaya tulang punggungnya bisa tegak. Kata beliau begitu. Cukup supaya tulang punggungnya bisa tegak pada berbuat ibadah. Artinya ya supaya nyaman beribadah itu aja. Mau berapa suap terserah. Dan ini kada jadi masalah. Kada harus mengurangi porsinya, kada harus mengurangi jumlah piringnya. Mungkin aja ada yang makan 2 piring, kada jadi masalah. Kalau memang itu bagi dirinya, bila kada kayak itu malas beribadah, terserah aja. Jadi ukurannya mempermudah berbuat ibadah. Nah, itu. Maka jikalau tiada diperbuat yang demikian itu, kalau tidak bisa melakukan mengukur itu, nah lalu cara yang kedua disuruh bagi 3. Lebih susah lagi ini. 1/3 tempat makan, 1/3 minum, 1/3 bagi bernapas. Dan lagi seyogyanya jangan ia makan melainkan sesudah lapar, karena makan padahal ia kenyang itu menjadikan hati berkarat. Nah, itu. Dan memang bila makan waktu lapar nyaman banget, kada kau berpilih lagi, apa aja dimakan bisa. Tapi kalau kenyang, nah sudah kenyang terdahulu, milih-milih ini. Nah, tuh. Cuman bukan itu. Disebutkan di sini bahayanya membuat hati berkarat, bernoda atau kotor. Dan bila sering dilakukan, menggelapkan hati jadi hitam. Nah, bila hati sudah hitam, lalu cahaya hidayah Allah itu bisa menjadi terhambat masuk
ke dalam hati. Karena permukaannya sudah tidak bersih. Nah, sesuai dengan ketebalannya, makin tebal, makin sulit cahaya hidayah masuk ke dalam hati. Nah, pentingnya cahaya hidayah masuk ke dalam hati karena hati dianggap sebagai penggerak tubuh. Nah, kalau hidayah nurullah, cahaya hidayah Allah itu masuk, nah maka hati akan bergerak sesuai dengan cahaya hidayah yang masuk. Nah, jadi persoalan membersihkan hati itu juga terkait dengan cara makan. Artinya cara makannya jangan waktu kenyang. Nah, juga terkait dengan masalah status yang dimakan. Nah, tuh. Dan sunat ia berhenti daripada makan itu sebelum kenyang. Nah, kalau kalimat ini bisa dinyatakan, berarti memang bisa dilakukan. Nah, cuman bukan kebiasaan kita, kebiasaan ulun masih hendak lagi. Sudah kenyang masih hendak lagi. Kalau kita kan belum tentu. Jangan-jangan pian bisa. Sakanyang sudah hampir sudah jadi nanti. Nah, tuh. Adab yang keenam. Nah, ini penting juga nih. 3 poin yang penting. Ridha. Ia dengan makanan yang ada. Wah, ini nikmat banget ini. Mensyukuri apa yang ada aja. Nah, ridha ia dengan makanan yang ada kepadanya daripada rezekinya, dan ridha ia dengan makanan yang hadir padanya, dan jangan bersungguh-sungguh pada mencari makanan yang sedap-sedap dan yang lebih-lebih, dan jangan ia menanti akan lauk makanan yang baik daripada gulai-gulayan. Pokoknya bila kada gulai kada makan, kada. Jadi beliau makan aja yang ada dulu. Dan sayur-sayuran. Bila kada sayur ini kada makan. Kata beliau jangan begitu. Makan aja yang ada. Nah, kalau ada, ayo tambah. Kalau ada lagi sekarang kita makan nih gulai ini. Nah, suruhannya begitu. Adab yang ketujuh, bahwa bersungguh-sungguh ia memilih makanan itu beserta dengan orang banyak, dan jikalau bersama-sama dengan ahlinya dan anaknya sekalipun. Nah, sabda Nabi SAW, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fihi. Berhimpun oleh kamu atas makanan kamu supaya diberi berkah bagi kamu di dalamnya. Maksudnya usahakan makan tuh sama-sama, kumpul. Disuruhan Nabi bersungguh-sungguh, artinya usahakan makan itu bersama-sama. Nah, kalau begitu memang perlu diatur kesepakatan waktu makannya. Kalau memang lagi ada yang sibuk, ada itu memang susah, Bang. Jadi berarti memang harus dicari kesepakatan makannya apabila nih jam 11 kah, habis zuhur kah misalnya. Nah, karena alasannya bila makan berkumpul itu diberkahi semuanya, dapat berkah. Nah, itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, khairut ta'ami ma kathurat alaihil aidi. Sebaik-baik makanan
adalah yang banyak tangan. Hadis ini difahami oleh sebagian orang yang makannya satu talam itu, satu tempat. Ada yang begitu. Dan tambahannya yang tidak ada di sini, waktu makan jangan berkisah kesalahan. Hilang selera karena merasa disariki. Kalau mau membicarakan kesalahan nanti habis makan. Kalau udah hilang selera, hampir makan kena kasihan. Jangan, apalagi makan sambil dimarahi, sambahnya. Jadi pokoknya makan memang untuk kebersamaan. Nah, bila sudah bisa akrab, baru bisa pendekatannya yang kayak tadi. Kenapa tadi? Berkelahi lawan si anu misalnya. Anak nih. Di mana tahu? Ada yang melaporkan, tuh. Baik, dan begitu juga suami istri. Jangan bicara yang tidak baik, nang kada nyaman di perasaan tuh sewaktu makan. Hilang perasaan. Ini pengalaman ulun. Kalau untuk urusan suami istri, kalau bicara kesalahan di atas ranjang aja. Itu. Pokoknya jangan lagi makan. Sudah. Kemudian idealnya memang sih makan apa yang ada, ideal. Tapi untuk membangun kebersamaan supaya bisa makan sama-sama, selain mengatur waktu juga bisa ditawari mau makan apa. Sehingga bisa disiapkan. Waktunya cocok, tapi selera tidak cocok, bisa tidak mau sama-sama makan. Walaupun idealnya syukuri apa yang ada. Apalagi memang sudah cocok dengan selera, syukur banget dengan yang ada. Itu sudah. Kemudian adab ketika makan. Satu, sunat memulai makan itu dengan bismillah dan dibacanya pada ketika sudah alhamdulillah. Dan yang terlebih baik dikatanya lebih baik lagi baca bismillah itu setiap kali menyuap. Bukan hanya di awal aja. Terhabis selesai alhamdulillah. Setiap kali mau memasukkan bismillah terus. Dan setiap kali menelan alhamdulillah terus. Itu lebih baik. Atau lagi suapan pertama bismillah. Suapan kedua bismillahirrahmanirrahim. Suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Untuk 3 suapan yang pertama. Itu. Dan sunat dibacanya akan yang demikian itu dengan nyaring supaya mengingatkan akan orang banyak. Sunat bismillahirrahmanirrahim, menyaring terbesing hajat supaya yang lain ingat. Itu sunat, ada yang melakukan itu. Adab yang kedua sunat makan dengan tangan kanan. Yang adab yang ketiga sunat memulai makan dengan garam dan menyudahinya dengan garam. Itu alasannya perkataan Sayyidina Ali, man ibtada'a ghada'ahu bil milhi adhaballahu ta'ala anhu 70 naw'an minal bala. Barang siapa memulai akan makan itu dengan garam,
niscaya menghilangkan Allah Ta'ala daripadanya 70 jenis daripada bala dan penyakit. Kita garamnya sudah masuk ke dalam kuahnya. Itu. Apakah termasuk dengan ini, lo kadang ngerti juga. Tapi suruhannya ini di awal dan di akhir. Nah, adab yang ya sedikit aja sekedar merasai kayak itu, nah rasanya kayak itu aja. Adab yang keempat, sunat mengecilkan akan suapannya itu dan membanyakan ia akan menghancurkan makanan itu dengan memamah. Nah, pakai bahasa Banjar juga sih ini. Padahal orang mana sih ini? Palembang. Dengan memamah ia akan dia sekira-kira jangan ditelannya akan makanan itu melainkan setelah lumat. Jujur juga. Kalau yang langsung ganal suapannya, ganal juga muntungnya dibuka. Ngalih mengunyahnya. Nah, dan disuruh membanyakan menghancurkan. Artinya dulu dihaluskan betul. Nah, itu. Kata Imam Syafi'i, makan itu terbagi 4 macam. Pertama, makan dengan 1 jari, yaitu daripada orang yang kena murka. Dan yang kedua, makan dengan 2 jari daripada orang sombong. Yang ketiga, makan dengan 3 jari, itu orang yang mengerjakan sunnah. Keempat, makan dengan 4 jari atau dengan 5 jari, itu daripada orang yang sangat ingin kepada makan. Kalau makan pakai sejari aja kayak apa caranya? Kayak apa caranya sejari? Kata beliau, itu orang yang kena murka disariki orang. Marah orang melihat kayak apa caranya makan. Makan yang 2 jari di sini menurut kata Imam Syafi'i sombong banget. Ya tergantung makanannya juga bang lah. Kalau nang makanan apa tuh nang bulat-bulat halus tuh memang 2 jari. 1 jari kada bisa. Kada nempelnya di jari. Nah, 3 jari itu sunnah aja. Nah, tuh. 4 jari itu hendak benar makan. Ya, tergantung makanannya juga. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah, sunat makan itu dengan 3 jari. Dan inilah makna kata Arif Billah Sayyidi Abdul Al-Haddad dalam kitab beliau yang bernama Sayyidiniyah, waqul bis sababati wal wusta wal ibham. 3 jarinya yang mana? Nah, lalu dijelaskan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, makanlah dengan 1 jari telunjuk, 2 jari tengah, 3 dengan jempol. Nah, 3 jarinya itu. Wa ini tajta ilal isti'anati bil baqiyati fi nahwil arus fala ba'sa. Nah, kalau harus lebih dari 3 jari, jikalau engkau berkehendak meminta tolong dengan jari yang tinggal itu, nang lainnya lagi, nang sisa 2 tadi, pada seumpama makan nasi, maka tiada mengapa makan dengan lebih daripada 3 jari. Nah, ini realistis. Ini makan nasi harus 3 jari juga kayak apa? Kecuali nasinya nasi nang bisa di apa lah kayak lekatan. Nah, kalau terurai ndak bisa. Lalu kayak apa sisanya? Kata Habib Abdullah Al-Haddad, tidak mengapa. Nah, ini pegangan kita tadi yang biasa 5 jari itu alasannya apa? Ujar Habib Abdullah Al-Haddad.
Nah, boleh aja. Berarti tergantung apa yang dimakan. Nah, ulun cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan. Kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khotimah, dan diselamatkan dari segala mara bahaya di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.